Beberapa hari terakhir, tagar Save Raja Ampat viral di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Gerakan itu dipicu kekhawatiran publik terhadap program hilirisasi tambang nikel yang menyasar kawasan Raja Ampat. Merespons kekhawatiran itu, aktivis Greenpeace dan 4 anak muda Papua dari Raja Ampat melakukan aksi protes damai dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral. Ini ada hubungannya dengan tagar Save Raja Ampat. Nah, mudah-mudahan setelah kita melihat podcast ini ada rasa tergerak di hati kita untuk ikut menyelamatkan Raja Ampat. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, baik Pak. Mungkin kita bisa lihat dari cuplikan video di depan di awal tadi. Nah, tapi ini saya tambahkan lagi berita yang cukup cukup menohok gitu buat untuk supaya rakyat ini, bangsa ini juga berpikir bisa membedakan gitu. Mana omongan pemerintah atau ucapan pejabat negara yang benar, mana yang tidak gitu ya. Nah, ini dibilang di Tempo ya, di tempo.com, kerusakan Raja Ampat nyata. Mengapa Bahlil terus menyangkal? Nah ya, jadi udah nyata di depan mata kerusakan itu, tapi Bahlil terus menyangkal. Dan jadi seolah-olah nggak apa-apa itu. Jadi itu nggak rusak, itu apa, hoax itu. Nggak ada kerusakan-kerusakan itu gitu. Padahal itu sudah jelas terpampang. Nah, sementara kalau dia berpendirian seperti itu, dibilang nggak ada kerusakan atau tetap menyangkal, ya berarti kan udah beda banget gitu, dan pasti proyek itu akan terus lanjut, dan atau dia akan tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak salah dalam hal ini, tidak ada kesalahan dari sisi pemerintah misalnya gitu. Ini nggak rusak kok. Oh, kami sudah mengantisipasi kok, kami sudah ini dan sebagainya. Padahal kerusakan itu sudah di depan mata, banyak video maupun foto-foto yang melengkapi bukti-bukti, dan itu juga membuat banyak orang yang terutama ya para aktivis ataupun rakyat Indonesia yang merasa memiliki bahwa ini kan negara kita gitu kan ya, sedang dirusak, itu menjadi geram. Gitu. Ya itu Pak, kalau saya melihat kasus Raja Ampat ini diakibatkan kerakusan Pak ya, segelintir orang. Terutama ya para pejabat yang mereka ketika diberikan amanah berupa jabatan, malahan mereka pakai untuk kepentingan diri mereka sendiri, Pak. Jadi, yang saya lihat, kasus Raja Ampat ini membuka mata rakyat Indonesia, Pak. Ini alam Indonesia yang sangat begitu indahnya dihancurkan oleh orang-orang yang sangat rakus. Padahal, Pak, Raja Ampat ini kan salah satu kebanggaan, Pak, ya, bangsa Indonesia. Sampai dibilang salah satu surganya dunia yang tersisa di bumi, Pak. Nah, tapi gara-gara kerakusan segelintir orang, Raja Ampat ini mau dirusak, Pak. Nah, ini Pak yang waktu sebelumnya saya pernah bahas di podcast yang lain Pak ya, yang tentang ini Indonesia ini alamnya begitu indah. Kita malahan nggak perlu pakai acara nambang segala Pak untuk mendapatkan devisa. Untuk mendapatkan cuan lah gitu kan ya. Iya, untuk mendapatkan cuan untuk negeri ini. Iya. Dari kita fokus aja ke dunia pariwisata Pak, kita bisa kaya Pak. Karena saya kan pernah Pak kerja di kapal pesiar ya, di negeri luar, dan saya melihat Pak, Indonesia ini sangat luar biasa Pak. Malah kalau saya bandingkan sama ini Pak ya, negara kepulauan di luar negeri, itu nggak ada apa-apanya Pak. Maksudnya tujuan-tujuan wisata yang udah terkenal gitu? Iya, kan kalau kita
cruising gitu Pak ya, di kapal pesiar, pasti kita akan mengunjungi Pak tempat-tempat yang indah, yang eksotis. Nah, ketika saya mengunjungi tempat-tempat itu, saya lihat kok nggak ada yang seindah Indonesia ya. Tempat-tempat yang kayak beginian banyak di Indonesia. Nah, tetapi kok kenapa ya Indonesia tuh sepi dari wisatawan, Pak? Tempat-tempat di luar negeri yang sering dikunjungi wisatawan, Pak, ini nggak ada apa-apanya, Pak. Biasa-biasa aja. Mereka cuma punyanya modal pasir putih doang. Maldives gitu ya, yang terkenal gitu kan. Saya belum pernah ke Maldives, Pak. Tapi saya pernah ke Caribbean, Bahamas, Pak ya. Itu ya tempat-tempat yang sering dikunjungi lah, Pak, oleh wisatawan dari seluruh penjuru dunia, Pak. Dan mereka itu ya yang saya bilang, Pak, modalnya cuma pasir putih dan air laut yang jernih doang. Nah, di Indonesia banyak banget, Pak. Apalagi di Indonesia itu ditambah kita punya budaya. Ya, yang mereka di luar negeri itu nggak punya, Pak. Budaya yang sekaya di kita. Nah, ini kan sudah banyak, Pak, nilai jual yang bisa kita berikan, Pak, untuk para wisatawan. Tetapi kok yang saya bingung, kita senangnya nambang doang. Kayak nggak ada kreativitas yang lain gitu, Pak, untuk menghasilkan uang. Karena kalau nambang, ya udah yang penting, ini udah ada tambangnya tinggal mungut doang gitu ya, nggak usah repot-repot gitu. Ya, kalau saya lihat, Pak, nambang itu cara instan, Pak, untuk dapat cuan. Nah, tetapi masalahnya, cuannya ini hanya untuk segelintir orang. Ya, bukan untuk rakyat Indonesia, Pak. Yang saya bingung juga, Pak, ya. Ini kan kalau di Undang-Undang Dasar kan, saya lupa, Pak, pasal berapa, ayat berapa, itu kekayaan bumi, ya, terus air tambang itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Tetapi kok ini malah dikuasai oleh swasta. Bahkan ada juga asing, Pak. Nah itu, Pak. Ini yang saya membuat diri saya itu jadi miris, Pak. Ini kok bisa kayak begini negeri kita, Pak. Jadi orang ya berusaha untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan agar apa? Agar untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Sedangkan mereka tega-teganya merusak alam Indonesia, Pak. Ya coba bayangin, Pak, ya, ini Raja Ampat kan lokasinya berada di Papua, Pak ya. Tetapi lihat, Pak, warga Papua sendiri. Apakah mereka hidupnya sejahtera? Jauh. Nah itu. Kok kita tega banget, Pak. Kita rusak alam mereka, ya, untuk memperkaya diri kita sendiri, sambil kita nggak memperhatikan, Pak, keadaan warga di sana. Ya wajar aja, Pak, kalau rakyat Papua pengen merdeka. Nah, di sini kan akhirnya kita diuntungkan, Pak, adanya sosial media. Makanya kita bisa melihat berita tentang Raja Ampat itu secara real time. Ya, coba dulu, Pak, di zaman nggak ada sosial media, mungkin hal kayak begini kita nggak tahu yang di Jakarta, Pak. Karena kejadiannya berada nun jauh di sana gitu, di Papua. Nah ini, Pak, kalau menurut saya, kalau hal ini, Pak, kita biarkan, karena yang saya takutkan, Pak, ya, ini si Bahlil ini kan bilang izinnya hanya dicabut sementara waktu, Pak. Harapan saya harus permanen, Pak. Ini nggak mungkin, Pak. Misalnya hanya sementara waktu, nanti kalau isu ini udah reda, dimulai lagi, Pak. Ya kayak hit and run gitu ya. Nah itu. Kan karena pemerintah itu bekerja kalau ada sesuatu yang viral, Pak. Kalau sesuatu nggak viral, mereka ya diam-diam baik, Pak. Ini yang saya bingung gitu, Pak. Kita menghabiskan banyak sekali uang untuk pemilu, tapi hasilnya kita mendapatkan pemimpin yang model kayak begini gitu, Pak.